sebenarnya ini lab scale, ini kalian yang seperti saya kemarin bilang masuk ke ruangan HD, jadi kita bisa melihat pasien secara langsung. Tetapi berhubung tidak diperbolehkan, makanya saya membuat ini suatu uh, untuk apa ya, mengingat aja. Tapi mungkin kalian yang IT gagal ginjal akut sama gagal ginjal kronik sudah belum ya? Siapa ya? Muhammad, Kemas Muhammad Amani. Sudah Belum, belum? dokter. Belum ya? Belum, dok. Iya, Oke, yang mungkin kronik. kalau belum, saya cuma ngasih apa ya, ngasih awalnya aja. Nanti untuk gagal ginjal akut sama gagal ginjal kronis, nanti dokter Kian sama dokter Zul. Sebenarnya untuk pengganti ginjal ini kompetensi kalian di 2B ya, atau 3A untuk terapi awal. CKD terapi awal. Kalau akut kidney injury kalian 3B emergensinya. Kalau glomerulonefritis 3A ya, jadi itu. Mungkin ini preambulnya dulu ya. Jadi ada penyebab penyakit ginjal itu bisa gangguan ginjal akut atau penyakit ginjal kronis. Kemarin saya paling sering dan paling suka kalian sudah mengetahui definisinya. Apa itu gangguan ginjal akut, apa itu gangguan ginjal kronis. Nah, ini definisinya, kalau gangguan ginjal akut itu penurunan fungsi ginjal secara mendadak. Ya, biasanya ini dalam hitungan hari sampai minggu. Kalau nanti, kemudian ada nanti klasifikasinya nanti dengan Dr. Zulhan, ada Kadigo dengan ada Akin. Jadi kalau sama nanti saya nggak akan ke sana, saya cuma ngasih sedikit aja, nanti kalian bisa baca sendiri atau waktu IT. Kemudian ada HB normal, gejala klinis yang paling sering ada pasien dengan gangguan ginjal akut. Kemudian ada tipe oliguria ya, yang kencingnya hanya sedikit. Dan non oliguria tipe itu biasanya 30 sampai 60%. Ini biasanya lebih bagus karena urinnya masih banyak ya. Biasanya disebabkan oleh karena penyebabnya antibiotik, pemberian antibiotik yang menyebabkan gangguan pada glomerulus atau pemberian obat-obatan yang nephrotoksik. Gangguan ginjal akut ini biasanya reversible kalau penanganannya bagus. Tapi mortalitasnya tinggi ini karena 40 sampai 60%. Jadi lebih dari 50%. Nah, sedangkan frekuensi pada pasien rawat itu biasanya 5 sampai 15%. Jadi tinggi kalau kita tidak memperhatikan. Makanya kalau nanti kalian sudah merawat pasien bangsal itu harus hati-hati. Penyebab paling sering gangguan ginjal akut itu ada kemarin saya sudah singgung waktu kuliah ISK ya. Prerenal, ada renal, ada postrenal. Yang prerenal ini disebabkan oleh karena hipovolemik, hipotensi, dehidrasi, bisa sampai dengan shock. Hipovolemik bisa karena dehidrasinya, tapi hipovolemik juga bisa tanpa ada tanda-tanda dehidrasi. Biasanya kalau orang yang pupuk itu biasanya hipovolemik dengan tidak ada tanda-tanda dehidrasinya. Hipotensi, ya. Kemudian ada yang hiperenal. Hiperenal biasanya gangguan ginjal langsung ke ginjalnya. Biasanya disebabkan oleh karena nanti muscular atau vascular membrane necrosis.
biasanya aktif paling sering atau nephrotoxic agent. Dan itu juga bisa mungkin karena pasien sepsis juga bisa. Jadi yang gejalanya yang bermasalah. Kemudian yang ketiga adalah postrenal. Postrenal itu biasanya terjadi setelah ada gangguan di bawah. Biasanya ada obstruksi batu, prostat, trauma, dan keganasan. Masing-masing mempunyai kekhasan masing-masing dan mempunyai terapi khas masing-masing. Jadi nanti kalau pas gangguan ginjal akut terjadi, kalian pasti diperkenalkan dengan. Nah, etiologi ya, etiologi itu biasanya eh, yang berdarah atau operasi, potensi sampai shock, potensi accelerated atau magnetasi, obat-obatan, ginjal, jadi menjadi sebab dan gejala klinis paling sering yang fase onset fase itu biasanya kreatifnya meningkat, ada gangguan elektronik. Kalau oligo fase biasanya terjadi cairan edema pada atau paru. Juga terjadi hiperkalemia. Kalau terjadi hiperkalemia, takutnya terjadi kardiak, gangguan di kardiak dan artinya hiponatremia aktivitas, nah soalnya dapat respirator ya. Jadi kalau ada hiperkalemia, nah tanda-tanda ini. Nah, kemudian kalau sudah aktif gangguan pada kanker dan sistem biasanya harinya domestik perikarditis bisa ya gastrointestinal anoreksia septik diare tidik jadi mual muntah ya tidak nafsu makan diare-diare perdarahan lewat pencernaan. Nah, ya, central nervous system. Nah, aktivitas kita lakukan darah. Jadi kalau kalian tadi bukannya dan Izin dok, suaranya hilang dok. orang bilang Dok, bisa tidak hmm, kantor tidak enggak mesti. Halo masih tidak Mas, bisa. sudah. Nah, oke, kita lanjut ya. Kalau di akhir hemopoietic system tidak ada anemia dan pendanaan. Gejala klinik gangguan ginjal akut di fase itu biasanya 1 hari sampai dengan 2 bulan. Jadi keseimbangan cairan, gangguan keseimbangan cairan, dehidrasi,
kalinya gejala-gejalanya lah masih makan kulit, ya, itu kalau sudah membaik. Nah, fase olivuri itu dehidrasi seperti ada pasien dengan eh, gangguan ginjal akut prerenal. Fase olivuri obatnya dehidrasi seperti cairan 1 sampai 2 cc per jam. Dan ini harus dimonitor elektrolitnya kalium, masih kalori dan protein. Sebenarnya bukan karena begitu ini bukti ya. Dialisis kita diperlukan fase diuretik dan kita lihat keseimbangan cairan dan elektrolit. Post diuretik cairan, lihat cairan dan elektrolit. Prognosis tergantung penyebab ya, komorbid, infeksi, fungsi organ yang kita lihat. Nah, karena ke penyakit ginjal kronis atau PGG ini disebut penurunan ginjal dan sering tanpa gejala, tiba-tiba saja kita mendapatkan kreatinnya. Kreatinin biasanya gejala, tapi kalau kreatinin tidak gejala. Biasanya klinis, tanda dan gejala, pemeriksaan fisik, laboratorium, urutan naik, kreatinin naik, asam urat naik. Nah, kita bisa lihat atau kita bisa hitung mirip kreatinin, jadi dia pakai namanya CT, ya, pakai kreatinin tapi volume aja tadi kreatinin, tapi itu lebih mudah. Nah, oh, 100 kali berat badan berarti 72 ini konstanta, ya, kali kreatinin serum. Nah, pada perempuan itu dikalikan lagi hasilnya, dikalikan dengan 0,8. Kalau dia enggak, tetap saja, ya. Jadi kalau kita bisa melihat itu, EGFR-nya berapa? Nah, kalau di mesin-mesin tidak ada. Tapi kalau kita ingin itu pakai kalkulator. Tapi kalau yang pakai pakai FDRD namanya. Nanti itu apa yang harus dimasukkan ada. Jadi FDRD sama atau RFD. Nah, definisinya penyakit ginjal kronis, kerusakan dan lebih dari 9 baik kita atau dengan atau tanpa dan ada kerusakan ginjal lebih dari 3% disebabkan salah satu kelainan struktural atau struktural ginjalnya, fungsionalnya, fungsi urinnya sedikit, kemudian tanpa bantuan atau dengan menggunakan lagi. Jadi kalau sudah ini kelainan urinasi normal, tidak salah. Tadi kalau kurang dari 3 bulan, tapi kalau lebih dari 3 bulan, dan ada kelainan atau tanda kerusakan ginjal dalam darah atau kulit atau ada. Jadi kalau sama pasien ini normal, LFT dan kelainan sehingga kreatinnya naik. Nah, kemudian LFT yang tadi kurang dari 10, sedangkan LFT itu kalau buat itu ada lebih dari 10. Nanti antara 40 sampai 30 sampai 35 sampai 15
adalah stagingnya. Nah, lihat Dokter, izin baik. dok. Ah, Suaranya hilang lagi. tak ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mama no baca hilang-hilang ini suaraku lah habis. Mama no Oh, habis suaraku. Dengar nggak? iya nah. Lumayan tadi tuh hilangnya. Allah, Kecilnya. bisa. Aku bilang telah naik suratku nih. Berarti internetku yang jelek, Zah. Dengar Oh, nggak? nah ini jelas. Oke, ya sudah. Berarti aku harus jerit-jerit, Zah. Nah, iya. Oke, Makasih dok. ulang-ulang ya. Gejala klinis penyakit ginjal kronis, nafsu makan hilang atau kurang, mual muntah, gatal-gatal, gangguan BAK, terjadi poli dan oligouri. Yang kemarin, untuk definisi ya, nokturia, gejala-gejala anemia, bisa insomnia, gelisah, gangguan mental atau kesadaran, sampai ke koma. Ya, ini adalah salah satu, tidak harus semuanya ada. Kemungkinan gejala dari penyakit ginjal kronis. Tanda-tandanya, ada tanda yang khas, tidak ada tanda yang khas. Biasanya mungkin kurang gizi karena tadi makannya kurang, ya, sehingga malnutrisi, edema, bisa karena apa? Edema itu bisa karena malnutrisi, malnutrisinya, atau retensi cairannya. Tanda-tanda garukan karena kalau urinnya tinggi itu gatel, makanya ada tanda garukan. Fermentasi kulit, jadi kering, ada proteinuri atau hematuri, bau uretnya. Ini kalau yang pinter bau, ureum, pesik ya, ureum itu. Sesak asidosis, biasanya bau nafas ini ya. Ureum kreatinin, asam urat meningkat. Pengobatan, kita cari penyebabnya, faktor resiko, hipertensi, paratiroid, anemia, dislipidemia. Hindari obat-obat yang nefrotoksik, penyesuaian dosis obat-obatan, persiapan terapi pengganti ginjal. Nah, kalau dia konservatif, diet dulu. Kalau tidak, terapi pengganti ginjal. Nah, terapi pengganti ginjal itu ada tiga. Ada dialisis, peritoneal dialisis, transplantasi. Masing-masing bisa dari hemodialisis, transplantasi bisa, dari hemodialisis, peritoneal dialisis bisa, dari peritoneal dialisis ke hemodialisis bisa, dari transplant ke hemodialisis bisa. Pokoknya itu muter-muter di situlah. Terserah pasien mau yang mana. Nah, ini adalah gambar orang yang sedang menjalani hemodialisis. Nanti keterangannya di bawah ya. Jadi pasien itu tidur dengan Ninda, tolong itu biar menggelegar. Terima kasih. Jadi kalau seumpama dialisis mesin ini, oh, biar tidak terdengar orang keluar. Aku mau jerit-jerit aja. Karena di sini kalau udah jerit jangan dengar. Ya, jadi ada mesin, ada yang di, ada pasiennya. Nanti ini, nah ini yang ganti ginjal. Namanya dialisis. Ya, kita juga dengan duduk, jadi dengan kursi. Nanti kita bisa lihat mesinnya. Tadi dialisernya nanti ada nanti ada masuk yang atas ini dari arteri, kemudian nanti tarik dan vena, dari vena ini nanti masuk pada ke bawah karena dia akan menyebar ke atas karena dia akan menyebar ke jantung ke seluruh pompa sehingga darah yang tarik di sini sama. Nah ini definisinya dialisis adalah proses perpindahan molekul terlarut
dari suatu campuran larutan yang terjadi akibat pada membran semipermeable. Nah, membran semipermeable. Nah, ya, nanti dia di sini, kemudian dia akan transfer. Untuk cuci darah, orang melakukan strategi jantung yang baik. Ya, terapi itu dibuat pasien jadi pasien dalam pengobatan sendiri. Karena yang melakukan semuanya adalah tenaga kesehatan. Harus datang ke fasilitas kesehatan, ya, minimal 2 kali. Pasiennya pasien, jangan beberapa perawat. Jadi biayanya uang transport, ya, terapi dianjurkan mereka yang nah, sekarang di hemodialisis merupakan salah satu terapi pengganti ginjal. Tutup. Pembersihan sisa-sisa metabolisme racun dengan suatu mesin dan ginjal buatan yang saya bilang tadi, dialiser, ya, menggantikan fungsi ginjal, terutama fungsi pengeluaran racun untuk sementara waktu atau untuk selama-lamanya, ya. Yang tadi kalau paling 2-3 kali itu, tapi kalau seperti yang COVID bisa long life sampai selama itu bosan kebetulan artinya ya nanti dilakukan 2-3 kali setiap kalinya 4-5 jam. Perlu akses sementara atau permanen pelaksananya. Ini yang namanya permanen, namanya sindrom atau Parkinson. Ya, jadi nanti yang jaraknya disebut antara yang flat. Nah, satu lagi yang tidak permanen, ya, sementara nantinya kita kateter 20 menit. Kita akan memasukkan selang ke dalam lambung atrium. Jadi nanti ini ada darah vena, ada darah arteri. Jadi nanti ini dimasukkan dulu, kemudian nanti selesai, dia akan disimpan. Dia dari darah masuk ke ya. Nah, ini alat-alatnya, tidak perlu lah kalian jauh saja. Itulah yang namanya dialisis tadi. Dia bisa bekerja mesinnya, ya. Yang ada kasih radio penyakit dalam kita atau yang sering kita sebut eksternal. Mau energinya kurang dari 8 menit, yang mana yang jelas dia sudah menunjukkan gejala klinis yang khas. Kalau dia akut juli tahap ya biasanya pada pasien-pasien dengan renal akut. Jadi yang disebabkan oleh karena renal yang sudah 3 edukasinya. Nah, edukasinya yang lain apa? Edukasinya ada pertukaran cairan, ada gangguan elektrolit, gangguan elektrolit, tapi dan juga dengan permaterinya. Overcomico, ya, vokalen, perkali, kalau ada tanda-tanda yang lain, obatnya dia berdasarkan nefropati atau nefropati caranya baik dari bisa melakukan turun jejak, ya, penurunan kesadaran dan kesadaran. Jadi karena itu gangguan central nervous systemnya. Overdosis obat itu juga kita ada atau dari orang ya, ada ya, kalau kemarin yang dengan saya
titik balus bukan digoyahkan, tapi cuma dengan jari satu saja, tepuk aja di sini. Pakai kayak kita tetap pakai jari ya, jari telunjuk. Tetap aja nanti dia akan teraba di akan teruskan dengan tangan telapak tangan di sini ya. Kontraindikasi ada absolut, ada relatif. Dan artinya pembicaranya nah, banyak rekan dengan lain. Kalau relatif biasanya masih bisa, relatif itu ada di sana lanjut, ada pasti dengan harapan. Langsung kontrol. Suaranya masih kedengeran, tidak? Hilang-hilang. Oke. Sekarang apa keuntungan hemodialisis dan kekurangannya? Keuntungannya pengeluaran racun lebih banyak dan cepat. Koreksi kelebihan cairan dan gangguan asam basa juga lebih cepat. Tapi harus diawasi dan dimonitor oleh perawat pelatih sehingga pasien lebih aman. Segala-gala teknik lebih kurang, lebih sedikit artinya. Penata laksanaan dapat didampingi oleh keluarga. Ini kerugiannya dilakukan rutin 2-3 kali seminggu, antara 4-5 jam. Harus datang ke hemodialisis atau ke rumah sakit. Membutuhkan perawat dan teknisi dalam pelaksanaannya. Membutuhkan akses yang tadi CDL atau APSA. Jadi ada jarum yang ditusukkan ke tubuh setiap pelaksananya. Itu yang kadang membuat apa ya, nyeri. Kita tuh mau nusuk itu sudah karena jarumnya besar. Tapi harus mengawasi diet, tetap harus mengawasi diet dan jumlah cairan saat tidak hadir. Ya, ada beberapa komplikasi setelah tindakan hadir, yaitu kram, lemes, sakit kepala, biayanya, karena itu dia seminggu 2 kali atau 3 kali. Setiap tindakan itu antara 900 sampai 1.200, itu tinggal hitung aja sih. Belum obat-obatan yang lain ya. Belum dia diantar se-RT, bak mobil, berapa bensinnya, berapa makannya, jadi biaya mahal. Nah, sekarang adalah peritoneal dialisis. Teknik dialisis ini untuk membersihkan sistem metabolisme dengan hidrogen. Kalian lihat pasien ini bisa dengan aktivitas biasa, ya. Jadi ada alat yang dimasukkan ke dalam perut untuk sebagai perantara atau aksesnya untuk masuknya cairan dan diteruskannya sebagai dialisis membran metabolismenya. Ini ada dialisis kronis dan dialisis kronis atau dialisis yang kronis bisa sebagai aktif atau dialisis atau kontinus dan kalau APD kalau si APD ya dia pakai biasa. Kalau pakai mesin harus ada mesin CAPD kontinus. Proses dialisis tidak berhenti secara berkesinambungan membersihkan darah selama 24 hari setiap hari. Ambulatori bisa bebas bergerak, tidak berhubungan dengan mesin peritoneal, menggunakan rongga peritoneal yang bekerja sebagai filter untuk mengeluarkan sisa metabolisme dan cairan dari darah. Dialisis
menyaring dan membuang cairan berlebih serta ampas metabolisme tubuh. Nah, kalau mau melihat ya kateter CAPD, TEKOK, dimasukkan ke dalam perut. Nanti yang dimasukin, ya. Nanti ya, dimasuk, yang biru, yang ya, sampai melalui teknik operasi. Nah, proses pemekaran cairan ini setiap pemekaran memerlukan waktu 2 sampai 40 menit. Nah, ini yang tidak lebih namanya pengeluaran. Ini dikeluarkan. Pengeluaran itu bahasanya drain. Dipil isi. Kalau di dalam perut namanya duel. Jadi ada 3 proses. Ada drain, pengeluaran, ada pil, ada penyimpanan atau duel. Nah, jadi nanti seorang baru kita akan isi dulu gitu. Kemudian ditahan di duel di sekitar kalau yang awal itu 500 dulu, kedua 3 hari baru dilakukan drain. Nah, kalau seumpama kita sudah waktu operasi kita simpan sini 500, diarahkan nanti 500 lebih. Nah, kemudian setelah itu dilakukan pelatihan lagi. Cairan sama, berapa butuhnya tergantung dari atau luka jahitan atau luka yang dibuat waktu pemasangan CAPD sudah mulai. Jadi kalian bisa lihat skemanya di video ini biasanya 4 sampai 5 pertukaran per 24 jam, pertukarannya 2 sampai 20 jam. Tapi untuk perut orang Indonesia biasanya 1,5-nya kadang sudah 8 sampai 10 jam per 24 jam totalnya. Sekarang dilakukan secara manual oleh pasien. Bisa bisa lebih cairan itu tidak hanya cuma 8 sampai 10. Kalau seumpama dia gantinya 5 kali, 6 kali, sampai 2 liter. Kalau seumpama dia kali 2 liter, pertukaran dilakukan secara manual oleh pasien ya. Nah, dialisan berada di kafum peritoneum sepanjang waktu. Jadi dalam isi terus. Ya, yang pertama apa itu isi oleh 500. Kemudian kalau tidak banyak orang coba kalau itu bagus, artinya tidak ada kelainan, tidak sesak, tidak terus. Nah, hanya kalau saya evaluasi dari hemodialisis ada 4, ada berat stabil, berat badan stabil, kemudian ya, lagi kalium, kaliumnya bagus itu adalah untuk evaluasi dari si APD yang atau hemodialisis yang bagus. Indikasi untuk pasien peritoneal, nah biasanya anak-anak atau dewasa juga terjadi penyakit bukan penyakit dan penyakit kronis. Jadi kelainan dasar, hipertensi terkontrol, tidak terkontrol, ya, dan kardiovaskular yang tidak stabil. Kontraindikasi untuk kemudian nanti kelanjutan akses vaskuler sulit yang tadi. Makanya dilakukan ya. Jadi saya pikir nanti sebetulnya syaratan calon pasien peritoneal hasilnya mandiri atau ada yang membantu. Tinggal di tempat yang bersih dan lingkungan yang sehat, bukan steril ya. Bersedia menjalani pelatihan intensif dan mengambil berbentuk peritoneal diagnosis. Jadi kalau karena dia mandiri, makanya itu pelatihan training lah bahasa kerennya ya, dan harus mengakui prosedur
peritoneal sehingga nanti peritoneal nanti bisa bagus. Ini yang tadi kan gambar boneka ya, ini yang aslinya ada manusia. Dan operasi titiknya di sini masukkan alatnya, dia nanti kita membuat bank ini namanya insight, nanti ini transfer yang take off ya. Nanti transfer ada untuk dari transfer itu yang ini adalah orang yang menjalankan dialisnya sendiri di rumah. Jadi pengajian cairan ya masih ada di zaman dulu ya ada klaimnya yang sekarang tidak ada. Nanti dari ke sini keluarga yang tadi di sini dan dibuang kontraindikasi peritoneal dialisis absolut sampai operasi ada operasi ada peritoneal kan operasi atau inflamasi tumor aneksitis ya riwayat hernia berulang yang tidak dapat dikoreksi sistem antara peritoneal dengan bakteri tidak dapat melakukan dialisis secara mandiri dan tidak ada yang membantu. Jadi ya, nah kerugian dan kekurangan peritoneal dialisis terus menerus dapat dilakukan secara mandiri sehingga tidak membutuhkan bantuan orang lain. Sudah dipelajari dan sederhana. Tidak perlu pengaturan biaya dan cairan yang ketat. Tidak membutuhkan pertukaran jalur. Tidak menghalangi pasien juga. Kalau ada dalam berat dan dapat teman dan sedih. Tapi kalau orang ya, akan ada terpikir yang permanen dan yang cairan sekali hari dapat memberikan berat badan yang tadi jangan dia satu barang yang terlalu banyak masyarakat bisa tinggal gitu aja kali sehari penggantinya apa kalau dia sebulan dapat 120 kantong tadi 120 dibagi 4 jadi sekitar 24 dus karena dalam satu dus isinya nah, jadi bisa 24 dus jadi harus isikan ruangan yang kering atau tidak karena cairan tersebut. Nah ini definisinya. Continuous ambulatory peritoneal dialisis merupakan dialisis yang dilakukan melalui perut karena selaput atau memberat perut itu berfungsi sebagai filter sehingga CAPD sering disebut cuci darah. Nah, sementara CAPD direkomendasikan pada pasien yang memiliki karyawan ya sering keluar kota kita kemudian CAPD dengan cairan ke dalam perut terjadi sendiri sehari 4 atau 3 kali bisa dilakukan maupun oleh dibantu orang lain kalau dia orang yang mobile ya harus sendiri bisa. Ini adalah salah satu perbedaan HD dan ini. HD keunggulannya dilakukan dalam waktu satu. Jadi sosialisasi di center dialisis. Kalau ini ya darahnya lebih stabil dibantu kendalian tekanan darahnya lebih mudah, daerah dialisis sebaiknya sulit kalau tidak stabil dan kan tim dan cairan yang lain ya kelemahan
pada HD, pembentukan heparin, pembentukan vaskular akses, gangguan hemodinamik, kendalian tekanan darah yang lebih sulit, dibutuhkan disiplin diet dan jadwal pengobatan yang teratur. Kelemahannya, peritonitis, obesitas, hiperglikemia, ini kelemahan pada putih ya, malnutrisi atau protein loss, hernia, dan back pain. Kenapa back pain? Karena membawa cairan 2 liter setiap hari. Itu menyebabkan tubuhnya sakit. Tapi juga bisa karena proses sehingga itu terjadi kelainan signifikan. Kalau mas ya, ini dialisis dan CAPD tidak boleh terlambat tertekan hipotemia dan malnutrisi. Dialisis ya kalau telat nanti oknum, artritis, paru-paru dari terjadi progresi paru, kemudian cairan yang tidak responsif dengan diuretik, hipertensi refrakter, muntah persisten, urium lebih dari 120, kreatin lebih dari 10. Kemudian indikasi efek selektifnya yang tadi ada di kita akan dan APD, anak-anak dan orang tua lebih dari 60 tahun, pasiennya menderita kardiovaskuler, pasien yang cenderung mengalami perdarahan, tidak dengan pakai dialisis, kalau kesulitan pembuatan artisan, itu tadi, pasien dengan stroke, pasien neuropati diabetes, dan juga adalah kok. Nah, kok dahkan dan sehat dari dokter dan nempelnya pelvis pelvis dapat kasusnya di atas ini bisa di atas. Dok, hilang lagi dok suaranya dok. Ah, ya Allah, dengar dengar Liza. Kecil. Iya kecil. Ya Allah, padahal aku kalau pulang pol ini ruangan pulang tutup karena aku jerit-jerit jal baru Ini baru. hilang lagi. Udah dengar nah. Barusan. Di prosedur bedah yang dilakukan untuk mengganti organ ginjal yang mengalami kerusakan akibat penyakit ginjal kronis. Ada 3 sumber donor, ada donor hidup, donor bukan kerabat, donor hidup itu ada 2. Ada donor kerabat dan bukan kerabat. Terima kasih Mas Sadit. Dan donor yang telah meninggal atau kadang trik donor atau tidak donor dengan ini transplantasi ginjal, kemudian terapi yang mengganti ginjal terbaik, mengganti keseluruhan ginjal, pemindahan organ ginjal donor pada resipien setelah memenuhi persyaratan transplantasi ginjal. Nah, perbandingannya untuk dialisis dan transplantasi ginjal. Prosedur kalau dialisis seumur hidup, transplantasi hanya sekali. Dialisis itu CAPD dan dialisis ya. Nah, ini 1 kali, tapi juga bisa 1, 2, 3, 4 dengan dari kualitas hidup sudah berhasil baik, transplantasi baik sekali. Tergantungan pada fasilitas medis
pada dialisis besar, pada transplantasi minimal, jika gagal dialisis, nah, tapi pada transplantasi kalau gagal dia bisa tadi kembali hemodialisis atau CTD atau yang bisa dalam kasih semua ya penyakit stadium 5 yang tadi dialisis atau perjalanan dialisis kontraindikasinya ini masalah kalau takutnya dia nggak cepat jika terjadi TC riwayat ketidakpatuhan yang berulang kontak lanjut penyakit keganasan atau penyebaran bagi organ penyakit luar bidak infeksi kronis kalau seumpama tidak ada nah kelebihan dan kekurangan transplantasi menggantikan seluruh ya kualitas hidup semua lebih bagus baik dibanding gratis dia jauh bebas dapat melakukan perjalanan jauh kemana saja masih merasa lebih sehat. Nah, kekurangannya waktu donor transplantasi bervariasi karena donor itu belum jadi diperlukan prosedur yang banyak untuk siapa transplant. Perlu monitor berkala setiap proses transplantasi dapat terjadi reaksi penolakan perlu mengkonsumsi obat untuk besar jangka panjang dan risiko terinfeksi meningkat akibat konsumsi obat imunodepresan. Nah, jadi dia meningkatkan kualitas hidup sebagaimana orang normal yang bekerja dan berinteraksi sosial pada usia produktif dan dapat memperoleh hasil seksual dan reproduksi lebih baik laki-laki atau perempuan normal setelah beberapa minggu atau bulan transplantasi. Bandingkan dengan kualitas hidup pada Vivi dan HD setelah 3 bulan menjalani dialisis, turut tingginya penyakit penyerta, rendahnya kadar hati, berubahnya tersisa. Bahwa kesimpulannya hemodialisis cenderung menunjukkan kualitas hidup yang lebih rendah berkaitan dengan kesehatan mental dibanding dengan pasien mengikuti dialisis. Ini transplantasi ginjal tadi golongan darah HbO tidak serasi, reaksi silang positif kecuali untuk B-sel atau T-lombo. Sitotoksik antibody resisien terhadap antigen donor, infeksi aktif biasanya disseminated plasmosis, tuberkulosis paru, ISK akut atau kronik, hepatitis B. Diperbolehkan ginjal dampak dan berbagai seluruh ginjal, kualitas hidup normal kembali, survival rate lebih lama, komplikasi terutama dengan obat positif untuk mencegah reaksi penolakan biaya lebih kurang dan dapat dibatasi. Oke, terima kasih. Sejam. Bisa? Ya, Dok. Silakan, boleh. Yang ingin bertanya boleh. Yang mau bertanya, Dek, silahkan. Izin bertanya, dokter. Oke, apa? Boleh. Baik dokter, perkenalkan nama saya Metinus Akiba. Izin bertanya tentang transplantasi ginjal tadi. Berarti pada slide terakhir, orang yang ingin melakukan transplantasi ginjal itu harus memiliki golongan darah yang sama ya dok. Lalu apakah resus juga berpengaruh? Terima kasih dokter. Sebenarnya golongan darah boleh bisa berbeda ya. Boleh berbeda, tapi harus dilakukan pemeriksaan yang macam-macam. Jadi boleh bisa saja. Resus untuk resus ya tidak-tidaknya resusnya pasti sama. Karena kalau resus berbeda artinya dia akan terjadi apa? Jadi apa kalau resusnya berbeda? Bisnis. Akhirnya nggak terjadi. Ya. Jadi boleh golongan darah boleh berbeda, boleh.
Kan tapi nanti kalau sama kondisi itu jatuhnya nanti ke high risk. Obat yang untuk masuk menyuntik donornya ginjal nanti lebih mahal dibandingkan kalau dia golongan darahnya sama. Tapi prinsipnya bisa. Oke, ada lagi? Terima kasih dokter. Yo, Izin dokter, oke. dokter, untuk tercangkok ginjal itu tadi kan dia ditaruhnya di pelvis ya dok, ditaruh di bawah. Kenapa kita nggak naruhnya di atas aja di tempat yang Di ginjal? atas gimana ya? Kenapa dokter? Di atasnya di mana? Di tempat ginjalnya, jadi ginjalnya yang ditukar dok. Ah, jadi gini, kamu jangan berharap oh kalau ginjal itu diambil terus dibuang gitu. Enggak. Jadi ginjal yang lama tetap di tempatnya. Nah, kenapa taruh di bawah? Karena ureternya kan pendek deh. Kan itu kamu lihat tadi gambarnya, kan ureter itu disambung langsung ke vesika urinaria. Ya, mungkin kalau agak panjang yang tadi bisa, tapi cuma di buffer aja. Jadi di tempat penghilangan arteri vena abdominalis itu. Tetapi kalau dia lebih tinggi lagi, kayaknya ureternya yang nggak muat, yang nggak panjang gitu. Karena ureter kita itu ada aturannya kan, karena dia langsung disambungkannya ke dalam vesika urinaria. Ya, oke ada lagi. Eh, Baik dokter, terima kasih. Terus dok, untuk ginjal yang lama itu nggak apa-apa dok? Apa dia nggak Oh, bakal kenapa? mati ginjal? Memang tetap di situ karena walaupun dia Ginjal sudah yang lama. walaupun sudah rusak, tetapi dia masih punya fungsi uh, limfatiknya. Jadi masih ada fungsinya, tapi fungsi untuk penyaringan ginjal, untuk itunya nggak bisa, tapi dia sebagai fungsi limfatik. Jadi daya tahan tubuhnya itu yang itu. Jadi nggak, makanya aku dulu sebelum tahu juga masih berpikir bahwa oh kalau cangkok ginjal itu ginjal apa dibuang gitu. Ternyata tidak gitu. Sama kalau prosesnya cuci ginjal itu zaman kita kecil itu tuh tahunya darahnya dikeluarkan, dicuci kayak kita orang cuci baju baru dikembaliin. Ternyata beda banget gitu loh. Sekarang kan sudah dilihat, oh ternyata begitu. Jadi bukan kayak dulu kita pikiran anak kecil. Oh darah itu diambil dulu, kemudian dicuci baru dimasukkan lagi gitu ya. Mungkin juga itu imajinasi dulu seperti itu gitu. Oke, ada lagi? Terima kasih dokter. Yo, sama-sama. Oke, kalau sudah tidak ada, Liza, cukup ya? Cukup dok, cukup. Ya, oke, cukup. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih dok. Kasih dok. Terima kasih dok. Dok.